Baik anak-anak, kita akan segera mulai Zoom meeting pada pagi hari ini tanggal 19 Juli 2021. Ini mohon dinyalakan dulu semua untuk kameranya. Ini yang masuk ke Zoom pada pagi hari ini sudah ada 16 orang. Saya akan cek dulu. Ini yang masuk ya, yang masuk atau yang sudah absen sudah 18 anak. Baik, saya mulai dulu pertemuan di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik-baik saja? Baik. Baik. Ya, semoga kita tetap baik-baik saja dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Mengingat ini adalah masa pandemi, masa di mana kita harus jaga jarak dan kita harus menjaga kesehatan secara optimal. Makanya kemudian kita masih belum diperkenankan untuk tatap muka di kelas, kita masih daring hingga pada hari ini. Kita hari ini akan daring atau pembelajaran secara online materi administrasi sistem jaringan ASJ untuk edisi perdana di tahun ajaran yang baru ini tahun 2021-2022. Tidak terasa kalian pada hari ini sudah ada di kelas 12 atau di kelas akhir yang tentunya sebentar lagi kalian akan lulus. Nah, tantangan berikutnya adalah bagaimana kompetensi yang sudah kalian pelajari selama 3 tahun terakhir di SMK ini nanti bisa memberikan skill atau keahlian yang nanti bisa kalian manfaatkan di dunia usaha, dunia industri ya. Baik anak-anak, ini saya ngelihat Hari Saputra, seniman meme ini bukan nama aslinya ini ya, sama Ferry Setiawan. Kalau nama asli Pak kameranya. Bentar Pak, cari baju Pak. Ya, ayo. Pakai seragam ya, pakai seragam. Ya, Pak. Ini Maulana Gavi ini kok kelihatan temboknya saja, kepalanya cuma kelihatan separuh. Foto. Lagi makan Pak, makan Pak, sarapan. Pak Cobi. Ya, ini ya untuk sementara nanti kalau pas saya menjelaskan enggak apa-apa sih ya. Untuk saat ini karena kita sesi tatap muka, kita mengawali pembelajaran, jadi ya fokus di kamera aja dulu. Ferry Setiawan sama Andika Wahyu bagaimana ini? Kok masih belum dibuka kameranya? Bentar Pak. Bentar Pak. Pakai baju Pak. Diganti baju Pak, salah baju Pak. Kalau tidak dibuka kameranya, saya tendang dari Zoom, alias saya keluarkan ya. Itu artinya alfa ya. Ini Setiawan hanya gambar motor ini. Gangguan sinyal. Oh iya, Ferry Setiawan. Pakai baju Pak, bentar Pak. Nah, dari tadi kemana Le? Salah baju Pak, malah pakai baju. Sudah dijadwal jam 10 tadi ini. Dikasih waktu 10 menit untuk absen. Seharusnya 10:10 kita sudah mulai tadi. Nah, gitu dong ya. Sudah ya? Itu baju itu ya? Bener ya baju itu ya? Baju Pak. Oh ya sudah. Karena saya screenshot dulu ini foto kalian ini. Ya lihat ke kamera. 1, 2, 3. Oke. Ngawar di pose arek. Tambah manda. Baik ya, sudah. Sekarang saya harap mikrofon kalian dimatikan terlebih dahulu. Kita akan segera mulai untuk pembelajaran di pagi hari ini anak-anak ya. Sebentar, saya buka dulu materinya. Oke anak-anak, saya bukakan dulu materinya. Segera kita mulai ya. Kita awali dengan doa dulu.
Kita berdoa di pagi hari ini sebelum memulai pembelajaran 1,5 jam ke depan. Semoga yang kita pelajari di pagi hari ini membawa berkah dan manfaat. Berdoa dimulai. Baik, anak-anak, sudah cukup selesai. Kita akan segera memulai pembelajaran. Saya akan sharing dulu apa yang kita pelajari di pagi hari ini. Kita akan segera share dulu. Oke, bisa dilihat ya hasilnya ya anak-anak ya. Oke, saya mulai dulu. Jadi anak-anak, di sini perlu diketahui bahwa di mapel administrasi sistem jaringan ASJ di kelas 12 ini, untuk kompetensi pertama yang akan kita pelajari adalah tentang kontrol panel hosting. Untuk kali ini kita akan ngebangun kontrol panel hosting dengan menggunakan Linux Debian 10 atau dikenal dengan kode Buster. Debian 10 Buster. Kalau Debian 9 itu kodenya adalah kodenya adalah Snatch apa ya namanya ya. Yang Debian 9 ya. Kalau yang Debian pokoknya setiap rilis ya, setiap rilis Linux Debian itu selalu ada kode yang menyertai ya. Wheezy ya maksud saya ya, ada Wheezy ya. Yang kemarin itu adalah Wheezy, kalau yang Wheezy itu berarti yang versi 8 anak-anak ya. Versi 7. Versi 9 kemarin adalah Stretch. Nah, yang ini yang versi 10 ini kodenya adalah Buster. Baik. Apa sih kontrol panel hosting itu? Nah, ini bisa kalian lihat di sini ya. Kontrol panel hosting ini menyediakan solusi elegan sebagai host dari beberapa situs website yang berjalan pada share hosting, VPS, virtual private server, dan dedicated server. Jadi, kontrol panel hosting ini layaknya sebuah kontrol anak-anak ya, sebuah kontrol pusat yang bisa dimanfaatkan untuk kita mengelola server hosting kita. Server yang berfungsi untuk menampung website-website yang berjalan di dalamnya. Nah, macam-macam hosting itu kan nanti ada namanya share hosting, alias satu hosting dipakai rame-rame, satu komputer kemudian dipakai rame-rame begitu ya. Ada virtual private server, lah ini lebih spesifik. Ini satu komputer, tapi kemudian dikhususkan untuk satu user gitu ya. Sama ada dedicated server, jadi server yang khusus untuk melayani satu user saja. Nah ini macam-macam server hosting seperti ini, itu nanti tidak lepas dari yang namanya pengelolaan anak-anak. Kita kelola layanan-layanan yang jalan di sana, kita kelola fasilitas dan utility yang nanti bisa dimanfaatkan dalam sebuah mesin hosting. Nah, itu untuk mengelola itu semuanya butuh yang namanya kontrol panel hosting, gitu ya. Makanya kontrol panel hosting semacam ini kalau saya perbesar, ya, kontrol panel hosting semacam ini menawarkan apa sih? Kemudahan untuk mengelola perangkat lunak berbasis web, untuk menyederhanakan proses penanganan server tanpa perlu memiliki pengetahuan akan server administration. Jadi mengadministrasi server itu memang butuh keahlian khusus anak-anak. Butuh keahlian khusus dan butuh latihan khusus begitu ya. Tapi dengan adanya sebuah kontrol panel hosting, dimungkinkan orang yang kurang punya pengalaman di bidang mengadministrasi server itu nanti bisa. Kenapa? Karena tampilannya berbasis web. Gitu ya. Tampilan aplikasi kontrol panel hosting itu rata-rata berbasiskan web, berbasiskan GUI, tinggal klik begitu saja, sehingga akhirnya nanti kita untuk mengelola server kita, layanan apa saja yang jalan, terus file-file yang butuh dikelola, kemudian juga hal-hal lain yang butuh untuk kita administrasi dalam server itu mudah kita lakukan karena aplikasinya berbentuk web gitu ya. Nah, kontrol panel yang paling populer itu ada dua anak-anak yang sekarang ada di dunia maya, itu ada cPanel, ini yang paling terkenal. Ini ya, ada cPanel. Ini yang apa namanya itu yang sangat terkenal sekali. Ini ada cPanel ini cukup terkenal sekali.
ada juga Flash. Ya. Kedua, kontrol panel ini sayangnya apa? Aplikasi berbayar yang harus dibayar setiap bulan oleh sebuah provider hosting untuk diinstal dalam servernya. Jadi karena apa namanya itu, ini adalah sebuah aplikasi berbasis web yang menawarkan kemudahan untuk mengelola isi server, maka utamanya cPanel ya, utamanya cPanel sama Flash. Makanya kemudian dia itu berbayar, tidak gratis. Namun demikian, untungnya ya, ada beberapa kontrol panel alternatif yang bersifat open source yang tersedia untuk di-download secara gratis dengan fitur hampir sama dengan yang berbayar. Nah, tapi tenang saja, walaupun di sana ada yang berbayar yang cukup populer yaitu cPanel sama Flash, masih ada jenis kontrol panel lain yang tidak berbayar alias gratis. Malahan kita bisa untuk mengelolanya sendiri. Nah, yang inilah yang akan kita pelajari anak-anak di pagi hari ini dan di pertemuan selanjutnya. Apa saja itu? Yang pertama adalah, nah ini anak-anak, yang pertama, sorry ya, ini mode pen saya aktif. Yang pertama ini adalah cPanel ya. Ini yang tadi berbayar. Ini macam-macam kontrol panel hosting ya. Yang kedua ada Flash, ini juga berbayar. Nah yang ini ASP config ini tidak berbayar alias gratis. Ada Cloxo, ini juga gratis anak-anak ya. Ada juga zPanel, ini juga gratis. Ada Webmin, nah ini gratis. Ada IHCP, ini juga gratis. Dan yang terakhir ada Agenti. Ini gratis. Sebenarnya masih ada lebih dari ini. Ini yang saya cantumkan di sini adalah yang paling populer, yang paling banyak digunakan oleh para administrator server gitu ya. Nah untuk kita kali ini untuk pembelajaran bagaimana membangun kontrol panel hosting pakai Debian 9, kita akan menggunakan software yang nomor 8 anak ya, Agenti. Ini adalah software kontrol panel hosting yang berbasiskan Python ya, bahasa pemrograman Python ya. Nah, ini kalau kalian kepingin tahu apa sih Agenti itu, Agenti admin panel sendiri adalah open source tools yang berfungsi sebagai sistem manajemen kontrol panel berbasis web untuk mengelola dan monitoring server berbasis Linux yang berlisensi open source. Jadi ini adalah software admin panel yang hanya bisa berjalan pada sistem operasi Linux. Jadi ini nggak bisa jalan di Windows anak-anak ya. Bisanya cuma di Linux apapun ya, mau Linux yang berbasiskan Debian seperti Debian sendiri, Ubuntu, kemudian juga apa namanya itu yang berbasiskan apa? Yang berbasiskan Red Hat kayak CentOS ya, ataupun yang berbasiskan OpenSUSE dan yang lain ya, banyak ya. Nanti kalian bisa cek ini apa namanya itu macam-macam. Ini distro Linux itu di sini anak-anak ya. Nah ini saya tunjukin. Nah ini saya bisa apa namanya bisa tunjukin kepada kalian. Oke, saya akan share screen saja biar enak ya, biar kelihatan semua. Nah ini anak-anak, kalian bisa cek di sini anak-anak ya. Nah, kalian bisa cek di sini anak-anak distrowatch.com. Jadi bagi kalian selaku nanti calon-calon tenaga administrator Linux wajib untuk sering-sering mengunjungi website ini ya, distrowatch.com. Kenapa? Karena di sini dicantumkan apa namanya itu distro-distro atau macam-macam Linux yang mulai dari yang populer sampai yang tidak populer. Terus kalau kalian kepingin nanya, kira-kira Linux mana yang harus saya pakai, Pak? Untuk keperluan mengelola server maupun untuk keperluan aktivitas desktop. Ya kalian cari yang ratingnya tertinggi. Nah kalian lihat di sini, untuk saat ini rating tertinggi adalah pakai MX Linux, ada Manjaro, ada Mint, ada Endeavour OS, ada Pop OS, ada Ubuntu, ada Debian. Nah ini. Yang nomor 7 ini yang sekarang akan kita pakai nanti. Ada Elementary, Fedora, Garuda. Nah, kalau Garuda ini berarti milik
milik orang Indonesia ya, atau yang membuat adalah dari orang Indonesia, ada OpenSUSE dan seterusnya. Kalian bisa lihat di sini dan bisa diklik ya, bisa diklik link-link di sini untuk bisa mempelajari lebih lanjut tentang distro yang kalian ingin ketahui ya. Itu adalah rujukannya di distroworks.com ya. Oke, kita kembali ke sini. Jadi semua Linux itu nanti bisa menjalankan Agenti sebagai software kontrol panel hosting anak-anak ya. Nah, ini tools ini bisa digunakan untuk konfigurasi sekaligus monitoring software dan service pada server berbasis Linux seperti Apache, cron, file system management, firewall, FTP, squid proxy dan lainnya yang bisa digunakan dan dimanfaatkan. Jadi Agenti di sini benar-benar komplit, bisa dipakai untuk mengkonfigurasi, kemudian memonitor hasil konfigurasi pada layanan-layanan yang berjalan pada Linux itu antara Apache ini adalah web ya, web server, cron ini adalah text scheduler atau penjadwal tugas yang jalan secara otomatis, ada file system management, ada firewall, FTP dan seterusnya. Itulah fungsi daripada Agenti. Nah, untuk praktek pada pertemuan hari ini dan juga pertemuan yang akan datang, seperti ini anak-anak topologinya. Ini akan kita praktekin di pagi hari ini. Jadi yang pertama ini ada ISP atau internet. Kemudian di bawah ini ada server Debian 10. Server Debian 10 ini terhubung dengan klien Windows 7 yang mana menggunakan kabel cross anak-anak ya. Kita di sini nggak pakai hub atau nggak pakai switch, jadi kabel server, kabel UTP pada server langsung dihubungkan dengan LAN card yang ada pada Windows 7. Jadi tanpa menggunakan switch. Ini namanya pakai cross ya, kabel cross. Nah, untuk IP yang didapat dari ISP itu DHCP alias server Debian nanti akan otomatis mendapatkan IP dari ISP, dari internet, tanpa perlu kita konfigurasi IP-nya. Untuk IP DHCP-nya nanti ada pada network 192.180 anak-anak ya. Nah, ini nanti untuk yang server Debian-nya nanti ini hanya ilustrasi ya. Bisa jadi nanti IP-nya tidak 192.168.0.106. Bisa nanti yang lain ini anak-anak ya. Pokoknya di sini intinya adalah server Debian 10 mendapatkan IP dari ISP secara DHCP atau secara otomatis. Nah, untuk yang LAN card kedua, karena di server Debian ini ada dua Ethernet card ya. Untuk Ethernet 1 terhubung ke ISP secara DHCP, yang Ethernet 2 ini terhubung langsung ke kliennya Windows 7, ini menggunakan IP manual, bukan DHCP. Ya, kita kasih IP nanti yaitu IP 20.20.20.1, kemudian prefix-nya itu adalah 24. Nah, otomatis nanti untuk yang kliennya Windows 7, lanjutan daripada IP pada Ethernet card kedua dari server Debian 10 yaitu 20.20.22, prefix 24. Seperti ini ya topologinya anak ya, yang akan kita buat nanti. Terus kita lanjutkan. Nah, gimana cara menginstalnya? Nah, ini ya. Cara untuk menginstal Agenti di Debian 10. Jadi kita akan pakai Debian 10, Debian terbaru dengan kode buster. Oke ya, kita akan langsung praktekin anak-anak mengikuti tutorial yang sudah saya buatkan di sini. Oke, yang pertama kita akan buka dulu, saya tunjukkan dulu ininya. Ya, kita pakai software yaitu VirtualBox. Nah, ini adalah software virtualisasi anak-anak ya. Nah, ini di sini saya sudah siapkan Debian 10 yang sudah terinstal anak-anak. Kalau kalian masih merasa belum mampu untuk menginstal Debian 10, itu kompetensi yang ada pada kelas 11 kemarin ya. Kalau kalian lupa, ya namanya juga masa pandemi, kalian lama tidak masuk, lupa, kalian bisa cek di sini anak-anak ya. Saya tunjukkan linknya. Kalian bisa masuk ke YouTube, terus silakan kalian nanti di sana ketikkan saja Pak Wahid Hasyim. Nah, ini anak ya. Pilih Pak Wahid Hasyim atau nama saya.
Nah, di sini ini sudah ada channel Pak Wahid Hasyim, anak-anak ya. Kalian tinggal klik channel ini. Terus di sini kalian masuk ke playlist. Nah, di sana ada sysadmin. Di playlist sysadmin. Nah, di sini ada instalasi sistem operasi jaringan ya, instalasi sistem operasi jaringan Debian 9. Jadi cara menginstal Debian 10 sama saja dengan menginstal Debian 9 anak-anak ya, sama, sudah saya buatkan videonya. Kalian bisa klik di sini aja, instalasi sistem operasi jaringan Debian 9. Silakan ditonton videonya mulai awal hingga akhir untuk kalian bisa menginstal Debian 10 dengan baik gitu ya. Itu kalau kalian lupa. Lantas untuk menginstal Debian sendiri itu butuh apa, Pak? Ya, untuk menginstal Debian kita butuh DVD-nya anak-anak ya. Nah, kebetulan di sini saya sudah punya DVD. Nah, ini anak-anak ya, saya udah punya DVD-nya. Nanti kalian pas kita tatap muka bisa minta ke saya. Nah, ini saya punya Debian 10.5. Ini gede banget ini. DVD 1 aja ukurannya 3,69 ini ya. Ini kita cek. Nah, ini anak ya, 3,69 giga. Ada DVD 2, ada DVD 3. Ini kalau 3 DVD ini kita seleksi bersama, kita lihat isinya berapa sih totalnya flash disk yang dibutuhkan untuk menyimpan ketiga DVD ini. Nah, ini anak ya, 12,4 giga ya. Memang nggak besar. Nah, ini dari ketiga DVD ini, DVD 1, 2, 3, yang paling penting adalah DVD 1. Karena untuk bisa menginstal itu harus pakai DVD 1. Adapun untuk kebutuhan menginstal aplikasi-aplikasi yang nanti berjalan pada Debian 9, itu bisa langsung terhubung ke internet. Jadi dengan kata lain, misalkan kalian tidak memiliki DVD 2 maupun DVD 3 tidak ada masalah. DVD 1 aja yang dimiliki nanti pasti akan sudah bisa jalan anak-anak ya. Ini kalau kalian minta gitu ya. Tapi kalau mau kalian download sendiri, karena memang kalian harus segera praktek, ada tugas yang nanti saya titipkan ya. Kalau saya kepingin punya sendiri di mana, Pak? Kalian tinggal ketikkan saja Debian di Google, nah seperti ini. Nah di sini kalian akan menemukan di ranking pertama, yaitu Debian. Tinggal diklik Debian. Ini di alamat debian.org anak-anak ya. Nah di sini kalian tinggal masuk ke download. Nah, ini ada the operating system ini download. Kalian tinggal masuk ke download seperti ini. Bentar ya, ini masih menunggu ya. Nah, ini anak ya. Tuh, ini malah kecil banget ini. Kalau yang ada di depan ini kecil banget ya. Ini yang versi CD berarti anak-anak ya. Nah, justru sekarang sudah mencapai versi yang terbaru 10.10. Ukurannya cuman 336. Nah, ini kok kecil banget, Pak. Sementara milik Samantha ini kok besar. Kalau milik saya tadi nggak perlu terhubung ke internet untuk menginstal. Nah, kalau ini kan versi CD anak-anak, kecil banget. Jadi ini nanti hanya berisi file installer. Begitu nanti installernya jalan, dia akan menarik data ke internet. Jadi boleh dikata wajib terhubung ke internet agar layanannya jalan ya. Pak, kalau kepingin yang seperti milik sampean, Pak, yang versi besar, versi DVD, dari mana? Kalian bisa ketikkan kata kunci ini anak-anak ya. Sebentar. Download Debian. Nah, ini anak-anak ya, beda ya. Kalau tadi itu debian.org, nah sekarang ini ada ini. Downloading Debian CD DVD image. Nah, diklik di sini. Nah, ini anak-anak ya. Tadi kan debian.org, sekarang ada folder lagi CD HTTP FTP. Nah, dari sini anak-anak ya. Nah, ini kalian bisa lihat, ini ada dua model, ada CD, ada DVD. Nah, ketika kalian kepingin install yang mendapatkan seperti yang milik saya, yang versi komplit ya, nggak perlu terhubung ke internet, berarti pilih yang DVD ya. DVD terus dipilih yang ini, AMD 64. Diklik. Ya. Nah, kalian akan diarahkan ke halaman seperti ini anak-anak ya. Tinggal kalian geser ke bawah, lah ini dia. Ini adalah DVD Debian yang siap kalian download. Ada DVD 1, 2, dan 3.
Masing-masing ukurannya DVD 1 ini 3,7, DVD 2 4,4 dan DVD 3 4,3 ya. Nah, di situ anak-anak ya. Apa namanya itu kalian bisa mendapatkan masternya di sana. Jadi saya di sini tidak perlu untuk menjelaskan bagaimana cara menginstal Debian, sudah ada pada channel YouTube saya. Untuk mendapatkan DVD-nya juga sudah saya tunjukkan. Jadi anggap saja ini kita sudah selesai menginstal anak-anak ya. Nah, oke, seperti ini. Setelah menginstal, ini misalkan hasil installnya, ini akan saya cloning dulu ya. Ini akan saya cloning, agar apa? Tujuannya agar saya tidak menginstal ulang. Saya tinggal klik kanan, pilih clone, dan saya biarkan namanya Agenti Master Clone ya, atau gini aja. Agenti kelas 12 TKJA. Nah, oke ya, saya kasih nama Agenti kelas 12 TKJA. Saya next, saya pilih full clone dan clone. Ini nanti kecepatan cloningnya tergantung dari spek komputer kita anak-anak ya. Cepat tidaknya tergantung dari spek komputer kita. Oke, ini sudah terklon dengan nama Agenti kelas 12 TKJA. Selanjutnya, setelah tercloning begini anak-anak, kita perlu untuk mengatur topologinya dulu. Nah, ini anak-anak ya. Tadi kan kita kan topologinya seperti ini. Ya kan? Di dalam server Debian 10 ini ada dua Ethernet card. Yang pertama terhubung ke internet langsung pakai DHCP, yang satu terhubung ke kliennya Windows 7 tanpa menggunakan switch. Berarti di dalam server Debian harus ada dua LAN card ya, atau dua Ethernet card ya. Coba ini saya cek dulu ya, sebentar saya stop dulu, saya cek dulu. Nah, ini ada yang ngantuk apa tidak? Saya cek dulu ya. Nah, Christian Wahyu sambil tiduran itu. Duduk nak, duduk. Jangan sambil tiduran dong ya. Coba Andika Wahyu dibuka. Cintra Intan dibuka, kameranya semua dibuka dulu. Ini sudah online 21 anak. Coba saya lihat daftar absennya tadi. Ya, udah 23 anak ya. Biarkan mikrofon kalian mati, cuman saya kepingin kameranya dinyalakan. Devi Ainun, mana ini kameranya Nun? Saya ngelihat ngantuk apa tidak ini? M Maulana, yang lihat hanya atapnya saja. Jadi saya sedang ngomong sama atap ini ya. Kok nggak tenang M Maulana itu? Di mana M Maulana itu? Itu Ike Vikartika itu. Itu juga kelihatan atapnya doang ini. Orangnya mana itu? Nah, kalau milik saya ini. Nah. Oke. Nah, ini saya sedang ada di ruang tengah ini ya untuk Zoom dengan kalian. Ini Ike ada nggak sih? Jangan-jangan ditinggal keluar lagi, cuman kameranya doang itu ya. Ketiduran saya, Pak. Lah, gimana Ike itu? Wah, itu dia. Mulai digerak-gerakkan sama Ike. Tidur, Ik. Ya, oke ya. Bagus. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut. Perjalanan masih belum tuntas. Kalian tidak perlu khawatir kalau kalian lupa. Nanti misalkan lupa ini, Pak. Ini kan kita hanya nonton saja nih, Pak. Nggak ada kegiatan langsung praktek nih. Pasti banyak lupanya. Ya, nggak masalah. Ini saya rekam anak-anak ya. Nanti saya akan unggah ke channel YouTube saya. Kalian bisa tonton ulang ya. Bisa tonton ulang hasil Zoom kita di pagi hari ini. Kalau kalian merasa lupa, nanti bisa dipakai bahan praktek ya. Nggak usah khawatir ya. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan. Kita lanjut. Oke, saya akan share screen lagi. Kita akan lanjut. Baik anak-anak, jadi sudah kita lihat tadi
apa namanya itu topologinya kayak seperti itu. Terus gimana cara ngaturnya topologinya agar bisa kayak gitu, Pak? Di dalam Debian ini harus ada 2 LAN card. Nah, caranya adalah tinggal diklik pada server Debian yang sudah aktif, terus diklik setting. Nah, terus kalian arahkan ke bagian network kan anak ya. Nah, ngomong topologi berarti ngomong network ya. LAN card pertama, jangan lupa dicentang enable network adapter. Ini terhubung ke internet dan mendapatkan IP secara otomatis. Berarti di bagian pilihan network adapter 1 di sini, nah ini kan pilihannya banyak ya. Ini harus kalian pilih bridge adapter. Di sini ada NAT, bridge adapter, internal network, host only adapter, ada generic driver, NAT network, cloud network, not attached ya. Nah ini macam-macam ya. Ini ada gunanya. Jadi kalau dipakai bridge adapter, kalau bridge adapter itu artinya kita kepingin adapter 1 atau LAN card 1 pada Debian itu langsung terhubung dengan ini, dengan network fisik kita. Jadi kalau kita tes di sini, kita klik kanan, open network setting, change adapter setting. Kamu lihat di sini saya memiliki 2 jaringan anak-anak ya. Yang pertama Ethernet 3, kamu lihat ini pakai kabel, kebetulan ini kabelnya tidak saya sambungkan, makanya ada tanda silang. Nah, kemudian ada WiFi. Nah, ini WiFi, jadi laptop ini terhubung ke WiFi menggunakan tethering ya. Saya tethering ke HP saya, ya, saya tethering ke HP saya internetnya. Kemudian ini anak-anak, koneksi internet yang saya tethering dari HP saya, kemudian ditangkap oleh WiFi pada laptop saya, ini saya share. Ini saya share. Sebentar anak-anak ya, sebentar. Bentar. Oke, saya lanjutkan anak ya. Jadi ini apa namanya itu WiFi saya, WiFi pada laptop saya. Bentar, ini ada gangguan. Oke. Mouse saya ada gangguan sedikit. Oke, sudah. Jadi sekali lagi ini WiFi saya ini, WiFi yang ada pada laptop saya ini saya tethering, koneksi internetnya saya dapatkan dari HP saya. Lantas ini saya share anak-anak ya, dengan cara saya klik properties, sharing, nah ini tinggal dicentang allow other network dan di-share kemana? Ke Ethernet 2. Saya share ke Ethernet 2. Ethernet 2 itu apa? Nah ini kebetulan berupa loopback ya, berupa loopback. Nah, nanti selengkapnya kalian bisa juga lihat di channel YouTube saya yang tadi, gimana cara menambahkan seperti ini bisa kalian pelajari di sana ya. Ini sudah pernah dulu pada saat kalian masih kelas 11 sudah saya pernah upload di channel YouTube saya, bisa dilihat cara menambahkan loopback adapter untuk Microsoft itu gimana. Jadi koneksi internet pada WiFi saya ini saya share ke sini ya. Tapi untuk kali ini saya tidak menggunakan Ethernet 2 untuk koneksi internet ini, untuk koneksi internet dari Agenti alias Debian 10 kita ini yang adapter 1 langsung terhubung ke WiFi saya ya, sehingga nanti otomatis Debian nanti akan dapat IP otomatis dan terhubung ke internet anak ya. Nah, untuk bisa seperti itu dipilih bridge adapter. Kemudian di bagian adapter 2 atau LAN card yang kedua, ini terhubung ke internal network. Kenapa internal network? Karena nanti saya kepingin Debian saya ini nanti sesuai dengan topologi terhubung ke Windows 7 yang ada di sini. Belum saya aktifkan Windows 7-nya. Terhubung ke Windows 7 menggunakan internal network atau
jaringan yang hanya terhubung di dalam virtual box. Jadi internal network itu maksudnya adalah di sini ada berapa mesin. Nah, ini kamu lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 mesin. Misalkan 7 mesin ini saya nyalakan semuanya, maka ke-7 mesin nanti akan bisa saling terhubung satu sama lain di dalam virtual box ini saja, tapi nggak bisa terhubung ke jaringan yang di luar ya. Itu namanya internal network ya. Nah, jadi pastikan seperti ini konfigurasinya. Kalau sudah anak-anak, kita klik OK. Jadi itu dulu yang harus kalian konfigurasi ya. Baru kita start ya, langsung kita start. Kita tunggu dulu hingga ini saya pakai VirtualBox 61 ya. Kita enter VirtualBox yang paling baru ya, yang kemarin saya download versi 6.1. Oke, berikutnya kita langsung ketikkan username root kita ya. Pada saat nanti kalian menginstal Debian 10, itu kalian akan diminta untuk mengkonfigurasi password untuk root ya. Jadi untuk username tertinggi, user tertinggi di dalam Linux itu namanya root. Kalau di dalam Windows ada namanya administrator. Kalau di Windows anak-anak ya. Kalau di Linux namanya root. Nah, tadi pada saat menginstal Debian 10 itu kalian membuat passwordnya itu apa? Jangan lupa ya. Karena kalau kalian lupa tidak bisa login nanti ya. Kalau usernya pasti root ya. Root, enter. Nah, di sini saya kasih password yaitu tour ya. Saya balik ya, root, saya balik tour untuk saya. Nah, oke. Selanjutnya apa yang perlu dilakukan? Kita cek dulu ya. Sebelum kita melaksanakan praktek ini. Nah, sebelum kita ke langkah ini, kita cek dulu di sini. Apa yang perlu dicek? IP address-nya. IP address atau pengalamatan dari Linux ini apa sudah dapat IP apa belum? Utamanya yang Ethernet 1 tadi. Karena kan Ethernet 1 kalau lihat di topologi ini kan dia mendapatkan IP address dari ASP secara DHCP, secara otomatis, dan langsung terhubung ke internet. Kita coba ya, kita lihat sudah dapat IP apa tidak. Cara ngeceknya adalah IP address ya. Diketikkan IP address, enter. Nah, kalian lihat anak-anak hasilnya. Nah, ini ternyata untuk Ethernet pertama kita sudah dapat IP. Seperti yang kalian lihat di sini ya. Kita dapat IP. IP-nya lihat itu ada tulisan label ya, INP0S3. Itu berarti Ethernet 1 itu sudah dapat IP 192.168.1.113/24 ya. Nah, itu IP-nya ya. Berarti dia sudah terhubung sudah dapat IP. Kita buktikan aja ya. Saya akan masuk secara remote pakai aplikasi putih. Tadi dapat IP 192.168.1.113. Itu IP yang didapat dari internet secara otomatis tadi untuk Ethernet 1. Kita open. Nah, ini sorry anak-anak ya. Tadi berapa nih? 113. Sorry, saya akan coba lagi. Tadi berapa? 192.168.1.113. Benar nggak ya? 198.1.113 ya, benar. Nah, ini lihat anak-anak ya. Saya bisa login secara remote ya. Saya ketikkan Wahid. Ini user biasa yang saya buat selain root pada saat install ya. Nah, ini sudah masuk. Saya perbesar dulu biar kalian bisa lihat. Ya, biar bisa lebih jelas melihatnya. Nah, kalau gini kan tampilannya lebih enak dilihat. Oke, saya ketikkan SU untuk berganti ke super user. Super user itu apa? Root ya. Passwordnya root tadi adalah tour. Nah ya, kita coba ya. Tadi ini biar kelihatan ini IP address. Nah, ini anak-anak yang saya maksud tadi ya. Ini INP 0
S3 ini berarti Ethernet 1. Ini sudah dapat IP yaitu 192.168.1.113. Ini IP yang didapat tadi. Ini dapat dari mana, Pak? Didapat dari tethering tadi itu secara otomatis ya, dari ISP. Karena kan tadi topologinya Ethernet 1 terhubung ke ISP secara otomatis. Nah, yang belum memiliki IP itu yang Ethernet 2. Nah, Ethernet 2 ini rencananya kita kasih IP berapa ini? 20, 20, 21 anak-anak ya. Oke ini ya. Ya oke. Berarti ini sudah skemanya udah jalan. Nanti aja untuk ngasih IP yang kedua ini. Kita buktikan saja dulu. Ini sudah terhubung ke internet apa tidak ya? Kita bisa lakukan ping www.google.com. Nah, kalian perhatikan anak-anak ya. Ini sudah terhubung ke internet. Linux kita tanpa perlu kita kasih IP address karena dia mendapat IP secara otomatis dari ISP. Ctrl C untuk menghentikan ya. Oke, kalau sudah berarti ini kita bisa langsung mempraktekkan di sini anak-anak ya. Nah, ini. Oke, yang pertama edit file. Jadi untuk menginstal Agenti tadi langkah-langkahnya yang pertama tadi silakan dilakukan, baru kita masuk ke modul ini ya. Edit file etc apt soslist untuk apa tujuannya? Menambahkan repositori dari http://kartolo.sb.datautama.net.id. Jadi kita akan membangun repositori lokal ya. Repositori itu apa sih? Repositori itu kumpulan aplikasi yang siap untuk diinstal anak-anak. Tapi kita reponya itu tidak terhubung ke servernya Debian yang ada di luar negeri sana, tidak. Tapi kita terhubung ke server Debian yang ada di Indonesia. Salah satunya yang disediakan oleh kartolo.sby.datautama.net.id. Ini yang akan kita tambahin ya. Nah, ini kita ketikkan perintah ini ya, Nana ya. Nah, ini akan saya perbesar dulu. Nah, oke. Jadi kita ketikkan perintah ini nano spasi garis miring etc garis miring apt garis miring source.list ya, kita ketikin di situ ya. Nah, ini nano spasi etc garis miring apt garis miring sources titik list, enter. Nah, seperti itu tampilannya anak-anak ya. Kalian perhatikan di sini. Ini saya sudah tambahkan tadi itu ya. Nah, ini lihat di bagian paling bawah, makanya di sini dikatakan tambahkan baris berikut pada bagian paling bawah dari file etc apt soslist. Jadi ketiga baris ini, nah ini nggak perlu dihafal, sudah tinggal copy paste saja. Ini tambahkan ke dalam file ini etc apt soslist di bagian paling bawah. Nah, terus Pak mendapatkan alamat itu dari mana Pak? Nah, kalian untuk bisa mendapatkan alamat ini, kalian bisa buka internet seperti ini anak-anak ya. Tinggal kalian ketikkan, nah ini ketikkan kata kunci di Google repo Debian 10 lokal. Nanti kalian akan diberikan hasilnya, hasil searchingnya. Nah, salah satunya adalah ini. Kita bisa ambil dari www.linuxid.net ya. Nah, ini daftar repositori lokal Debian 10 Buster. Tinggal diklik saja ini. Nah, kita akan masuk ke sini. Nah, ini dia. Repositori lokal Debian 10. Ini ada dari Kambing UI, Kebo VLSM, Data Utama Surabaya, Mirror UNED. 4 ini adalah repositori lokal yang berjalan di Indonesia yang cukup populer. Silakan dipakai salah satunya. Untuk saya lebih merekomendasikan yang Data Utama Surabaya, karena ini yang paling stabil ya. Nah, ini tinggal kalian copy anak-anak ya. Nah, ini di blok seperti ini, cara mengkopinya. Ini mohon mikrofonnya dimatikan, jangan ada gangguan. Nah, ini tinggal di blok saja seperti ini. Terus klik kanan, copy. Silakan kalian masuk ke sini. Tapi ini bisa kalian lakukan kalau kalian menggunakan aplikasi putih anak-anak ya. Kalau langsung kalian edit di sini nggak bisa ya. Kalau langsung dari mesin, kalau dari mesin ini ya, dari mesin Agentinya atau dari mesin Debiannya yang jalan di VirtualBox langsung nggak bisa. Kita harus ketik manual ya.
agar kita nggak ketik manual, kalian bisa memanfaatkan aplikasi Putih namanya ya. Nah, ini aplikasi namanya adalah Putih. Nanti bisa diinstal. Nah, ini Putih. Nah, ketika dijalankan ya seperti ini hasilnya ya. Oke. Nah, kalau seperti ini kalian tinggal geser ini. Nah, ini. Lihat anak-anak ya. Tinggal digeser apa namanya kursornya. Nah, ini tinggal klik kanan. Nah, kita ulangi lagi ya. Tadi itu terputus. Jadi dari sini, ini klik kanan, copy, buka Putihnya, dan klik kanan di sini. Nah, lihat otomatis dia akan tercopy seperti itu ya. Kita nggak perlu ngetik baris demi baris anak-anak ya. Seperti itu caranya. Di sini karena sudah ada yang atas itu saya hapus. Saya tidak perlu untuk menambahkan yang kedua, justru akan error nanti ya. Saya tunjukkan aja caranya seperti itu. Nah, oke. Jangan lupa disimpan anak-anak. Cara nyimpennya adalah kalian lihat di sini. Nah, ini. Setelah ditambahkan gitu ya, lakukan penyimpanan dengan menekan tombol kontrol di keyboard plus huruf O. Jadi nyimpennya pakai kontrol ditekan kemudian huruf O. Setelah disimpan jangan lupa keluar. Nah, keluar dari aplikasi pakai tombol apa? Kontrol sama X anak-anak ya. Nah, oke. Kita lakukan ya. Jadi kita simpan dulu dengan kontrol ditekan kemudian huruf O. Nah, sampai muncul gitu. Ada kalimat di bawah itu lihat file name to write, tekan enter untuk menyimpan. Nah, udah saya simpan ya. Lantas kontrol X untuk keluar, kontrol dan X. Nah, itu udah keluar ya. Nah, setelah itu kalian di sini lanjutkan dengan langkah ketiga, langkah keempat, update dan upgrade sistem Debian 10. Jadi yang pertama kita update dulu dengan perintah apt spasi update. Setelah itu tunggu prosesnya, lantas setelah proses selesai kita ikuti dengan perintah upgrade. Perintahnya adalah apt spasi upgrade, enter, tunggu sampai selesai prosesnya. Nah, di sini anak-anak, saya sudah melakukan update anak-anak ya. Mohon maaf, saya sudah melakukan update di sistem Debian ini. Kenapa saya lakukan update? Tidak saya tunjukkan di sini, tinggal ketikkan aja nanti ya. Cara update-nya apt spasi update dan ditekan enter. Nah, ini karena sudah saya update, saya tidak perlu mengupdate kembali. Karena untuk mengupdate-nya itu butuh waktu lumayan ya. Karena dia akan terhubung ke internet, ke server Kartolo SB tadi. Nah, itu juga butuh waktu dan juga butuh koneksi internet juga yang lumayan kencang. Nah, lantas setelah apt update selesai, nanti lanjutkan dengan di-upgrade. Nah, upgrade, apa sih bedanya update sama upgrade? Kalau update itu berarti paket-paketnya diperbarui anak-anak ya. Paket-paket yang akan diinstal di sistem ini akan diperbarui. Kalau di-upgrade, nah itu baru sistemnya, sistem Debian-nya sama aplikasinya semua di-upgrade, diperbarui dengan yang lebih baru. Nah, itu bedanya ya, update sama upgrade. Tinggal ketikkan apt upgrade, enter anak-anak ya. Nah, ketika upgrade itu juga lumayan lama. Nah, prosesnya seperti ini. Misalkan ya, setelah apt update, tekan enter, karena saya sudah melakukan tadi, saya tunjukkan hasilnya saja. Setelah ditekan enter, apt update itu nanti tunggu sampai seperti ini. Nah, ini ya. Tunggu sampai seperti ini, anak-anak. Nah, ini dia. Tampilan pasca update repo. Nah, ini anak-anak ya. Jadi setelah mengetikkan apt spasi update, tunggu, di enter ya, di enter terus ditunggu sampai nanti hasil akhirnya kayak gini. Kalau sudah ada seperti ini, lah ya, ada tampilan seperti ini, berarti ini sudah selesai. Ya, jadi muncul kayak gini lagi anak-anak ya. Nah ini loh, ada kata-kata kayak gini. Nah ini yang saya blok ini ya. Loh, kalau udah masuk ke sini lagi, kosong begini, dan di atas itu ada tampilan kayak begini. Nah, di atas, di bawahnya ini persis tadi itu ada kalimat seperti ini. Nah, gini ya. Ini artinya apa? Sudah selesai update-nya. Ya, tak tunjukin aja screenshot-nya tadi. Karena ini butuh koneksi internet lumayan cepat dan juga agak lama. Saya takut waktunya nggak nutup ya, makanya saya singkat, tak tunjukin prosesnya kayak gini aja. Nah, selanjutnya kalian
lakukan perintah yaitu apt upgrade tadi kan, apt upgrade ya kan, apt upgrade, enter, dan nanti akan terjadi proses. Ciri prosesnya kalau sudah selesai itu kayak gini ya, saya tunjukin dulu kayak gimana, kayak gini kalau sudah selesai, update progress ya. Nah nanti setelah kalian enter seperti ini hasilnya. Nah lihat ini, dia akan menarik data dari server Kartolo SBY, berarti butuh internet anak ya, butuh koneksi internet. Dia akan lama tidaknya tergantung koneksi internet kalian. Agak lumayan besar juga nanti ini karena dia akan mengupgrade ya, memperbarui sistem, agak lama juga. Makanya tidak saya lakukan lebih awal tadi agar pembelajaran kita tidak perlu menunggu terlalu lama. Yang penting kalian tahu prosesnya ya, nanti bisa dipraktekkan sendiri. Nah, kemudian nanti kalau sudah selesai gimana Pak proses upgrade-nya? Nah, kayak gini ya, display finish upgrade. Kalau udah selesai, nah ini dia tampilannya, kelihatan ya, seperti ini tampilannya. Jadi terus setting up, dan kembali ke semula tadi, kayak gini nih. Nah, ini kalau saya perbesar, oh ini ya. Nah, kayak gini. Ada setting up. Nah, di sini nanti akhirnya kayak gini nih. Update init RAM FS dan seterusnya kembali ke semula. Ya di sini ada simbol crash kayak gini ya anak-anak ya. Nanti kan ini kebetulan saya kasih nama Wahid tadi itu usernya. Makanya di sini nanti munculnya Wahid kayak gini. Nah, itu berarti udah selesai anak-anak ya. Nah, setelah selesai jangan lupa setelah melakukan update selanjutnya lakukan restart sistem ya, pakai reboot ya. Ketika reboot dan enter, maka nanti komputer akan restart anak-anak ya. Komputer akan restart. Nah, oke, seperti itu. Selanjutnya, nah kita langsung masuk pada langkah kelima. Nah, di sini anak-anak ini sudah saya restart, sudah saya update, sudah saya restart. Berarti kita langsung bisa ke langkah kelima. Kita perhatikan dulu ya. Langkah kelima ini apa? Kita butuh untuk, nah ini anak-anak, pada saat kalian ketikkan perintah reboot, itu kemungkinan akan ada kata gini ya. Nah ini yang perlu saya jelasin ini. Ini pada saat kalian ketikkan kalimat reboot atau perintah reboot, nanti akan ada respon command not found, alias perintahnya tidak ditemukan. Maka solusinya bagaimana? Nah, solusinya kalau memang nggak ditemukan, kita tinggal lakukan cara ini ya. Nah, ini yang saya blok ini saya zoom. Nah, ini ketika kalian ketikkan reboot, itu kadang-kadang muncul error. Errornya begini, command not found. Nah, perintahnya nggak ditemukan. Maka solusinya seperti ini. Di terminal, ya, terminal itu ya yang layar hitam tadi ya, ketika perintah apt install mlocate, terus setelah itu enter, dia akan proses, ketikkan perintah, selanjutnya diketikkan perintah grep, spasi path, huruf besar semua ya, spasi garis miring etc garis miring profile, enter. Habis itu ketikkan titik spasi, nah ini ya, titik spasi garis miring etc garis miring profile, dan tekan enter. Kemudian baru ketikkan reboot ya, ketikkan reboot. Nah, oke, sebentar ya. Oke ya, sudah ya, kita coba ya. Kita reboot dulu. Nah, ini kan anggap aja ini sudah selesai proses update sama update-nya, kita ketikkan reboot, bisa nggak? Kalau ini bisa, berarti memang tadi sudah sempat saya otak-atik kan anaknya. Kalau belum pasti akan nolak ini. Kita ketikkan reboot, enter. Nah, ini dia yang saya maksud tadi itu. Kalian lihat ini. Bash, reboot, command not found ya. Nggak ngerespon, karena perintah reboot itu dianggap tidak ada anak-anak. Padahal sebenarnya ada. Perintah reboot itu perintah apa, Pak? Perintah yang dipakai untuk
merestart komputer ya, merestart komputer Linux. Nah, ini dianggap nggak ada. Terus gimana cara solusinya? Ya tadi itu, kita ketikkan apt install mlocate. Nah, gini anak-anak ya, ketikkan apt install mlocate sesuai dengan di sini tadi ya. Apt install mlocate, kita enter. Enter. Nah, dia akan, nah seperti ini, dia meminta DVD 1. Nah, karena saya tadi itu udah installnya pakai DVD 1, dia minta DVD 1, caranya gimana? Ini di Debian ini, nah ini ada gambar CD anak ya, di pojok kanan bawah ini, masih kosong, klik kanan dan dipilih DVD 1. Jadi di sini pasti akan muncul ya, DVD 1 itu kalau kalian install dari awal pakai DVD 1. Cara installnya sekali lagi kalian bisa lihat di di channel YouTube saya ya. Kita pilih DVD 1. Selanjutnya klik di sini, kita enter. Nah, itu dia. Selesai ya, udah selesai. Terus kita ketikkan perintah yang kedua tadi, grep spasi path besar ya, spasi garis miring etc garis miring profile. Nah, itu ya. Grep spasi path spasi garis miring etc garis miring profile, enter. Nah, akan dimunculkan begitu. Terus diikuti dengan perintah berikutnya, titik spasi garis miring etc garis miring profile, enter. Nah, seperti itu anak ya, sudah. Sekarang coba kita ketikkan reboot, pasti lain hasilnya ya. Reboot tadi kan nggak ngerespon ya, sekarang kita lihat, tekan enter. Nah, ini dia, ngerespon ya. Remote tutup dan dia akan restart. Tuh, ini kamu lihat, yang di sini akan restart. Nah, ini muncul nginstal dari awal, saya butuh untuk melepaskan DVD-nya, dan saya akan reset, post amount, dan saya reset. Reset. Nah, dia akan restart anak-anak ya. Nah, itu dia restart ya. Oke, sudah restart ya. Karena sudah restart, kita akan coba terhubung kembali. Ini udah putus ini. Saya akan pakai putih kembali untuk bisa tembus ke situ lagi ya. Tadi IP-nya Linux-nya 192.168.1.113 ya. Open, masukkan tadi usernya Wahid, passwordnya Wahid. Nah, ini saya perbesar tampilannya juga agar kalian bisa lihat dengan maksimal ya. Oke, sudah. Saya akan ganti ke super user SU dan kita ketikkan passwordnya root tadi adalah tour. Nah, ini anak-anak ya. Sudah. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita lanjutkan. Nah, ini dia. Langkah berikutnya adalah install nomor 6 ya, install Python imaging dengan terlebih dahulu mendownloadnya dengan perintah ini. Jadi langkah berikutnya kita install paket yang namanya Python imaging. Nah, cara installnya adalah dengan perintahnya ini anak-anak ya. Wiget itu berarti perintah untuk mendownload paket ya. Spasi didownload dari mana? Dari alamat ini anak-anak ya. Sorry, saya akan back kembali. Nah, ini anak-anak ya. Jadi wiget ini perintah yang dipakai untuk ngedownload paket yang namanya adalah Python imaging. Ini paketnya namanya ya. Python imaging, ini nama paketnya. Paket ini ada di mana? Ada di halaman ini anak-anak. Nah, ini dia. Sorry ya. Ya ada di sinilah ya, IP-nya di sini. Kita download dari sini. Oke, nah sekarang langsung saja kita praktekin ya. Kita akan download dari situ. Oke. Wiget http launchpadlibrarian.net ya. Kita ketikkan di sini. Wiget spasi http://
Launchpad librarian.net garis miring, kita lihat tadi apa? Jangan salah ya, yang ini salah ini. Launch. Ini harusnya ada ininya ya, launch. Launch. Nah, ini kan ya, kurang N-nya tadi ya. Harus teliti ya. Launchpad librarian.net. Terus kita lihat apa tadi? Nah, ini Launchpad librarian.net garis miring 33314 garis miring 33314. Apa angkanya tadi? Terus 6932 garis miring Python imaging. Python min imaging underscore tadi ya. Ya underscore Python imaging underscore 411 4.1.1 lantas apa tadi? Min 3 build 2. Min 3 build 2. Min 3 build 2. Min 3 build 2 underscore all dep ya. Underscore all titik dep. Nah, ini anak ya. Kita ketikkan seperti itu dan ditekan enter. Ingat ya, ini harus terhubung ke internet karena akan mendownload file Python imaging 411 3 build 2 all dep ini ya. Kita enter. Nah, lihat dia terhubung ke internet dan berhasil di-download. Nah, seperti ini anak-anak ya. Ini berarti sudah berhasil di-download. Kalau ada 100%, ada progres begini dan di sini ada tulisan apa namanya itu oke, ya berarti selesai ya. Nah, sudah terdownload. Kita lihat hasilnya ketika perintah ls. Nah, ini lihat. Ini filenya tadi nggak ada ya, sekarang sudah ada karena sudah di-download tadi. Berikutnya kita lanjut ke langkah berikutnya apa ini? Kita lihat. Nah, ini ya. Nomor 7, lalu install paket Python imaging tersebut dengan mengetikkan perintah ini. Jadi file ini kita install dengan menggunakan perintah dpkg spasi min i anak-anak ya. Oke, dpkg spasi min i. Oke, dpkg spasi min i. Oke, kita install di sini ya. dpkg spasi min i Python. Nah, itu. Loh, Pak, sampean tanpa ngetik cepet banget, Pak. Ya ditekan tab anak-anak ya. Jadi perintah utamanya ini ya, dpkg min i spasi, ketikkan aja 2 huruf di sana pi gitu aja, tekan tab di keyboard dia akan deteksi sendiri ya, nggak perlu ngetik dari awal ya. Nah, tinggal ditekan enter. Nah, akan muncul seperti ini anak-anak. Lihat ini. Muncul kata-kata kayak gini, ini artinya punya masalah lagi. Masalah apa? Masalah kayak tadi itu. Ketika kita tekan reboot atau kita ketika perintah reboot kan tidak mau nih. Nah, sama masalahnya seperti ini juga. Berarti kita tinggal ketikkan yang tadi itu, masih ingat ya? Nggak perlu diketikin, tinggal ditekan anak panah ke atas untuk mendeteksi perintah-perintah sebelumnya yang sudah pernah kita tuliskan. Nah, ini kita butuh perintah ini anak-anak ya. Grep path etc profile, enter saja. Terus kita butuh satu lagi yang tadi. Nah, ini ya, ingat ditekan anak panah ke atas. Titik garis miring etc profile tadi, enter. Jadi mlocate-nya nggak perlu dipakai, itu sekali saja. Nah, sekarang kita akan coba install lagi. Sekarang lain ceritanya ya, bisa ya. dpkg min i Python, enter. Nah, mau kan? Tapi ada masalah. Nah ya, kalian perhatikan di sini, ini mau diinstal tapi ada masalah. Ini masalahnya adalah ini, yang ada kata-kata putih ini ya, atau tulisan yang di blok putih ini.
dependency problem prevent configuration of Python imaging. Jadi masalah ketergantungan ini mencegah konfigurasi Python imaging. Python imaging depend on Python pill. However, Python pill package Python pill is not installed. Jadi yang menyebabkan ini tidak bisa dilanjut adalah Python imaging yang kita install sekarang itu butuh paket lain namanya Python pill. Tapi Python pill-nya belum diinstal. Nah, berarti kita sekarang harus menginstal Python pill. Itu ya. Nah, kita lihat penjelasannya di sini. Nah, ini kita perhatikan ya anak-anak ya. Nah, setelah mengetikkan perintah di atas dan tekan tombol Enter, lalu muncul pesan seperti ini. Nah, ini dia tadi yang saya katakan ya, Python pill itu. Maka yang harus dilakukan apa ketika seperti itu? Yang instan Python pill, installnya gimana Pak? Nah, ini. Perintah untuk install Python pill adalah apt install Python pill. Dan nanti setelah kita ketikkan perintah ini dan di enter, pasti akan muncul error lagi seperti ini. Apa yang harus dilakukan setelah itu? Yang harus dilakukan adalah ini. Nah ya, kita ketikkan apt spasi min fix broken install ya. Oke, sekarang langsung kita praktekin ya. Nah, ini kita install apt install Python pill min pill. Nah, itu ya, sesuai dengan yang diminta tadi itu. Ini ya. Nah, ini Python pill kita install ya, Python pill. Oke, kita enter. Nah, itu dia, seperti yang ada di screenshot saya tadi ya. Akan muncul perintah kayak gini. Nah, ini ada keterangan apa sih? Unmet dependencies. Ketergantungan dengan paket lain itu tidak bisa ditemukan. Maka sekarang dikasih solusi oleh Debian-nya. Try apt spasi min fix broken install with no package. Jadi ketikkan perintah ini. Nah, perintah ini anak-anak ya, tinggal diketikin aja perintah ini. Nah, ini. Nah, itu ya. Saya tidak perlu mengetik karena saya menggunakan program putih sehingga saya tinggal klik kanan aja di atas copy otomatis ya. Tinggal ketikkan perintah ini, apt spasi min fix min broken spasi install dan ditekan enter. Nah, sekarang seperti ini. Sesuai dengan di modul anak-anak ya, kita lihat. Nih, kalian lihat. Selanjutnya akan dimunculkan pertanyaan sebagai berikut. Do you want to continue? Jawab yes. Nah, ini seperti yang dilihat di sini. Nah, ini muncul ya. Do you want to continue? Tekan yes. Enter. Nah, komputer akan meminta DVD 1. Ya, kita akan berikan DVD satunya. Nah, ini di pojok kanan bawah ini. Klik kanan, pilih DVD 1. Sekali lagi, ini konfigurasinya bisa dilihat di channel YouTube saya pada saat install Debian 9. Kalian bisa pelajari di sana nanti ya. Klik ini, dan selanjutnya kembali ke sini dan enter. Nah, dia proses anak-anak ya. Proses untuk menginstal apa namanya itu Python pill tadi itu ya. Nah, ini dia terhubung ke Kartolo SBY dan dari internet ya. Ini juga tergantung kecepatan internet kita. Semakin cepat ya, semakin cepat pula prosesnya ya. Kita tunggu sampai 100%. Ini masih proses. Nah, itu anak-anak ya. Kalau udah begini berarti udah selesai. Selanjutnya kalau sudah selesai, kita lihat langkah berikutnya apa. Nomor 8 anak-anak ya. Ketikkan baris perintah berikut untuk menginstal paket GNU PG2. Jadi kita akan install paket dari internet yang namanya GNU PG2. Cara installnya seperti ini ya. apt -y install GNU PG2. Oke, kita langsung coba ya. apt -y install GNU PG2. Kita enter. Nah, tuh langsung dia menginstal anak-anak ya. Nah, selesai. Langkah 8 selesai. Selanjutnya apa? Nomor 9. Nah, ini dia. Tambahkan repositori Anjeti dengan perintah berikut. Jadi Anjeti ini anak-anak
seperti yang saya katakan tadi, program kontrol panel yang kebetulan tidak ada di dalam repositorinya Debian. Jadi kita harus langsung ambil ke websitenya Agenti dengan perintah ini. Nah ini ya, caranya dengan perintah ini ya, wget. Tadi udah tahu ya, wget itu dipakai untuk download. Download apa? Download ini, key-nya dulu ya, download key-nya dulu. Key-nya atau apa namanya, key itu ibaratnya adalah sandi itu ya. Sandi untuk bisa diproses ketika download Agenti nanti. Nah perintahnya kayak gini. Nah ini saya bacakan ya, wget spasi http://2 repo.agenti.org/debian/key spasi main O besar anak ya, ini bukan nol ya, O besar main, O besarnya diupdate oleh main sama main spasi _, nah ini bacanya pipe ya, pipe dibaca pipe garis tegak lurus spasi apt main key spasi add spasi main. Oke, kita coba. Ini kebetulan saya sudah memiliki kopiannya, anak-anak. Biar saya tidak perlu mengcopy menulis dari awal kelamaan. Nah, ini ada punya ini ya. Nah, ini saya tinggal copy saja ini. Oke, klik kanan copy. Jadi sebentar, saya jelasin dulu. Ini Pak cara ngebikin ini garis tegak lurus itu gimana Pak? Nah, kalian tinggal tekan shift, terus di keyboard itu ada apa ya? Di keyboard itu ada tombol garis miring, anak-anak ya, garis miring. Nah, itu kamu tekan shift sama garis miring. Nah, itu lihat. Nah, ini ya cara membuatnya ya, garis tegak lurus ya. Bagi yang belum terbiasa, shift ditekan, terus silakan kalian cari garis miring. Jadi ada slash ya, garis miring itu bahasa Inggrisnya slash ya. Terus ada juga backslash. Nah, kalau slash itu gini anak ya. Ini namanya slash, ya, ini namanya slash. Kalau ini backslash, paham ya? Ini backslash namanya. Nah, yang kalian cari itu shift ditekan sama ini yang slash ini. Nah, ini yang saya hapus ini. Shift sama slash. Nah, jadinya gini lurus ini ya. Oke, itu cara membuatnya bagi yang belum bisa ya. Ini saya copy dulu. Oke, klik kanan dan copy. Dan kita paste di sini. Nah, sini ya kita paste. Nah, itu dia. Kita enter. Nah, gitu ya. Sampai tertulis oke. Ini ada oke. Dan di sini 100%. Itu berarti berhasil anak-anak ya. Kalau nggak berhasil, itu mesti nggak ada tulisan oke. Nggak ada 100%. Kenapa nggak berhasil? Nanti mungkin salah pengetikan, salah spasi, dan seterusnya ya. Oke, kita kasihkan perintah berikutnya. Nah, ini. Setelah itu tambahkan mengetikkan perintah berikut. Nah, ini untuk menambahkan repo di Debian, repo Agenti, lalu tekan enter. Oke, kita coba ya. Ini kita copy. Oke, seperti ini. Copy dan kita paste di sini tadi. Nah, itu anak ya. Setelah saya copy langsung otomatis dia lihat. Nah, ini otomatis akan seperti itu ya, di enter dan otomatis begitu. Oke, setelah itu apa yang perlu dilakukan? Udah selesai. Berikutnya adalah kita lakukan update sistem dengan perintah apt update dan enter. Nah, kita harus mengupdate ya, karena barusan kita menambahkan repositori yang baru, berarti kita update. Habis itu diinstal Agentinya, yang langkah terakhir ya, langkah ke-9 ya, ke-11 ya. Nah, oke, berarti di sini apt spasi update. Nah, gini anak ya, diupdate jangan lupa setelah itu. Enter, dan dia akan proses untuk mendownload repo yang baru dari Agenti. Nah, selesai sudah ya. Begitu sudah selesai, langkah ke-11 tadi langsung kita install Agentinya. Cara installnya gimana? Apt spasi install Agenti. Nah, gini anak ya. Apt spasi install Agenti dan tekan enter. Nah, itu dia. Do you continue? Yes. Kita akan lanjut untuk install Agenti ya.
Nah, dia akan terhubung ke internet dan kita tunggu sampai 100% terinstall agentinya anak-anak ya. Ini nanti cepat tidaknya tergantung koneksi internet ya anak-anak. Jadi kalau koneksi internet kita cepat, ya akan cepat, kalau lambat ya lambat ya. Tergantung koneksi internet. Kita tunggu dulu sampai 100%. Oke, sambil saya lihat di sini 21 partisipan ini. Bagaimana ini ya kabarnya? Cek, buka kamera dulu. Nah, buka kamera. Sebentar lagi mau habis, tinggal sedikit memang langkahnya. Dan segera kita tahu hasilnya ya. Wah, seniman meme ini siapa ya? Kok namanya kok seniman meme? Diganti lah ya, namanya nanti jangan seniman meme ya. Iya, Pak. Diganti nama aslinya saja. Soalnya nyangkut ke akun satunya, Pak. Oh gitu. Subscribe, Iya, Pak. like, and comment. Ini Christian Wahyu sama Brians. Ini kok nggak buka kamera ya? Yuk, Brians. Nah, itu sudah selesai rupanya itu ya, itu ada progresnya. Baik, kita lanjut lagi. Ini sudah mulai kelihatan ya hasilnya. Kita lanjut anak ya. Ya, sudah. Ini. Kalau udah muncul seperti ini anak-anak, ini artinya udah selesai. Nah, lihat ini. Nah, kalau udah muncul kayak gini. Nah, ini ya. Ada tulisan now start Agenti with service Agenti restart. Agenti will listen on HTTPS port 8000 by default. Jadi kita disuruh untuk men-start agentinya yang sudah terinstall dengan perintah ini. Nah, nanti kita bisa buka agentinya di browser, di di klien gitu anak-anak ya. Dengan menggunakan akun username-nya root dan passwordnya adalah admin. Nah, ini mohon diingat-ingat nanti ya. Ini udah dikasih tahu sama agentinya. Berarti kita restart dulu agentinya ya. Dengan perintah service spasi agenti restart. Nah, udah selesai gitu aja. Sekarang kita bisa tes anak-anak. Langsung kita buktikan ya. Setelah ini ya kita lihat ini tutorialnya ya, tinggal sedikit. Nah, seperti ini berarti udah selesai ya kayak tadi persis. Lakukan start agenti dengan perintah ini tadi udah kita lakukan. Dan sesuai info pada gambar, untuk bisa login ke sistem agenti, akun yang harus dimasukkan adalah username-nya root dan passwordnya admin sudah tadi ya. Keterangannya sudah itu tadi. Kita lanjutkan. Nah, ini dia. Ada satu yang perlu kita konfigurasi di sini sebelum kita tes jalan apa tidak hasilnya. Langsung pada langkah ini, lah ini anak-anak ya. Langsung pada langkah 13. Jadi setelah berhasil install tadi, jangan lupa untuk mengedit dua file ini. Lakukan pengeditan pada file usr share pyshare socketio. Waduh, bahasanya anak ya kurang asik ya. Transport.py ya. Jadi file ini harus kita edit. Apa yang perlu diedit di file ini? Ada dua file ya. Pertama transport, yang kedua nanti handlers. Nah, ini anak-anak angka 3600. Jadi angka 3600 pada file transport.py yang ada pada folder socketio, pada folder pyshare, pada folder share sama usr ini belum ada tanda kutip dua kayak gini. Nah, ini nanti kita kasih tanda kutip buka, tanda kutip tutup. Begitu juga pada file satunya ini handler juga sama.
Nah, ini ya. Kalau ini nggak kita lakukan, maka nggak jalan. Oke, contohnya langsung ya. Kita lihat dulu ya. Kita buktikan ya. Oke, kita buktikan. Ini sebenarnya udah jalan. Agentinya ini ya. Kalau nggak percaya, kita coba. Kita buka pakai Google Chrome. New tab. Oke ya. Kita tinggal di sini ketikin aja anak ya. Kan tadi untuk bisa menjalankan hasilnya apa? Ini hasilnya kita nginstal apa agenti tadi kan disuruh ngetikin https .2 pakai https ya .2 garis miring 2 kali. Tadi IP-nya berapa? 192.1.113.2 8.000 dari potnya 8.000 ya. Nah ini kita enter. Lah ini anak-anak muncul kayak begini. Your connection is not private. Koneksi Anda tidak private. Nggak apa-apa, pilih aja advance. Terus di sini dipilih proceed to 192.168.133 unsafe. Klik aja. Nah ini anak-anak ya, muncul kayak begini. Ini hasilnya. Muncul agenti, ini logonya agenti. Tadi untuk bisa login kan kita disuruh memasukkan username root dan passwordnya adalah admin. Itu kan tadi sesuai dengan hasil installnya ya. Admin dan klik login. Nah ini dia. Apa yang terjadi? Tidak muncul apapun anak-anak. Lihat ini. Walaupun di refresh. Nah ini dia. Nggak muncul apapun. Loh Pak, kan sudah jalan itu Pak. Udah selesai. Tapi kenapa nggak muncul? Itulah hasilnya kalau kita tidak mengedit file ini anak-anak. Nah ini tadi. Jadi fungsinya ya. Fungsinya kita mengedit dua file setelah menginstal agenti tadi, yaitu file transport py, yaitu pada angka 3600 dikasih tanda kutip, begitu juga pada file handler py, dikasih tanda kutip pada 3600, tujuannya agar ya ini tadi, agar tidak sampai seperti ini anak-anak ya, paham ya? Jadi agar nggak sampai seperti ini, nggak muncul apapun, ini jalan, tapi nggak memunculkan apapun, agar muncul yang tadi itu dilakukan pengeditan. Itu ya, paham maksudnya ya? Oke, kita lakukan pengeditan dulu. Nanti hasilnya beda ya. Sehingga kita butuh untuk ngedit nano, pakai perintah nano, spasi USR tadi ya. Spasi garis miring USR, garis miring share, garis miring PyShare, garis miring socket view. Nah, terus kemudian garis miring nama filenya tadi adalah transport py. Ini kan namanya tadi ya. Tekan enter. Nah, ini loh anak-anak ya. Lihatin ini. Loh ini. Pada bagian akses control max edge, ini kan 3600-nya belum ada tanda kutip. Kita kasih tanda kutip. Ya, kursornya kita arahin ke sini. Nah, gini ya. Kursornya diarahkan ke sini. Tanda kutip buka. Tanda kutip tutup. Nah, lihat warnanya jadi warna hijau ya, yang semula kuning jadi hijau. Kita simpan dengan Ctrl dan O, Enter, kita keluar Ctrl X. Lakukan hal yang sama untuk file satunya yaitu handlers. Handlers py, Enter. Nah, yang ini untuk memudahkan kita ini cukup banyak ini, kita ketikkan aja Ctrl W anak-anak ya. Ctrl W untuk mencari di manakah baris yang mengandung kalimat 3600. 3600 kita ketikkan enter. Nah, itu dia. Kelihatan ya, langsung dituju. Nah, ini langsung menuju ke 3600. Kita kasih tanda kutip. Buka, kutip tutup. Ctrl O, enter, Ctrl X. Selesai. Sekarang kalau sudah kita lakukan dua pengeditan kepada dua file tadi ini, kita lakukan restart pada agentinya lagi. Caranya gimana? Ya tadi pakai perintah tadi itu, service agenti restart. Nah itu ya, setelah diedit di restart, enter. Nah udah selesai. Sekarang kita coba ya. Kita coba apa sudah jalan ataukah tidak. Nah ini ya. Kita akan logout anak-anak. Ini ada logout. Atau kita bisa refresh ya, bisa refresh. Refresh.
Ternyata di refresh nggak mau, berarti kita logout dulu. Logoutnya nggak mau juga ya. Kita coba lagi dah. Kita buka new tab lagi. Kita ketikkan, kita ulangi ya, https -2 garis miring 2 kali 192.168. Ini udah ada ya. 8.000, enter. Ya, tunggu dulu. Seharusnya ini sudah bisa ya. Untuk memunculkan hasilnya. Oke, coba kita pakai browser lain saja. Pakai ini mungkin browsernya udah kotor ya, karena tadi udah kena jans ya. Sekarang kita buka aja yang lain. Saya punya Firefox di sini. Firefox. Ya, kita menggunakan Firefox saja. Kita lihat. Not now. Kita ketikkan https://2 garis miring 2 kali 192.113.2 enter. Nah, muncul kayak gini. Enable SN11. Nah, muncul kayak gini ya, klik aja terus kita pilih advance dan di sini kita pilih accept and risk ya, accept the risk and continue, kita lanjut. Nah, udah login ya, kita ketikkan root tadi, passwordnya, username-nya root dan passwordnya adalah admin. Kita login, don't save. Masih belum memunculkan. Oke, kalau ini masih belum muncul, berarti kita restart dari sini. Ininya kita restart ya. Coba kita cek dulu lagi. Ini tadi sudah ya. Nah, ini sudah. Ctrl X. Yang handle Ctrl W 3600. Nah, ini juga sudah. Berarti kita tinggal reboot saja ya, kita restart ulang. Oke, kita restart sudah ya. Ininya akan restart. Mana tadi? Nah, ini restart. Kita hilangkan dan kita reset. Bentar. Oke ya, sudah anak, dia sudah reboot. Kita coba lagi akses, kita refresh dari sini. Barangkali sudah bisa. Enable to connect. Berarti, nah ini dia, udah. Root, dan di sini admin. Enter. Nah, itu anak-anak. Nah, ini dia ya, sudah ya. Hanya butuh untuk di apa? Hanya butuh untuk di restart saja dengan perintah reboot tadi. Nah, inilah tampilannya Agenti anak-anak. Beda kan? Tadi itu nggak muncul apapun. Nah, sekarang sudah mulai muncul, inilah hasilnya. Itulah fungsinya mengedit angka 3600 pada 2 file tadi itu ya. Nah, ini kalau kalian kepingin tahu tampilannya Agenti. Dengan Agenti ini apa yang bisa kita lakukan? Lihat ya, Debian 10 Buster. Nanti kita bisa mengelola sistem dari sini. Kita bisa pertama menambahkan layanan web server misalkan. Nah, dari sini. Nah, ini
dari layanan web server nanti di bagian Apache. Ini nanti di pertemuan kedua anak-anak ya. Ini masih pertemuan pertama. Jadi tujuannya adalah ngebangun agentinya dulu. Nanti baru kita akan ngebangun layanan-layanan yang dibutuhkan oleh hosting server dengan menggunakan agenti ini di pertemuan berikutnya. Nah, ini di Apache nanti bisa diinstal, ini web servernya ya. Kita juga bisa menginstal antara lain web server lain yang namanya Nginx. Nah, ini juga web server lain bisa diinstal. Ya. Kita juga nanti bisa melakukan apa sih di sini? Banyak. Antara lain kita bisa menambahkan user misalkan ya. Nah, ini di sini ada user. User yang sekarang aktif ini adalah Wahid. Kita nanti bisa menambahkan user lain di sini tanpa harus mengingat perintahnya Linux bagaimana. Perintah untuk bikin user itu kan harus diketik semua. Di sini nggak perlu ketik, tinggal ditambahin user baru. Atau kita kepingin untuk menambahkan DNS server. Nah, DNS server yang sekarang jalan ini. Nanti bisa menambahkan DNS server sendiri tanpa harus ngedit pakai ketik, ya, pakai add, dan seterusnya ya. Inilah kemudahan yang nanti ditawarkan oleh agenti anak-anak ya. Nah, oke, sudah. Kita lanjutkan. Ini sudah berhasil diakses ya agenti. Tapi ini saya mengaksesnya langsung ya, saya menggunakan Windows 10. Kita kan tadi berencana untuk mengakses dari jaringan internal kita ya. Gimana caranya? Oke, caranya begini anak-anak ya. Langsung aja. Ini kita ke modul yang tadi. Mana tadi modulnya? Modul lah ini. Nah, kita ke sini anak-anak. Tadi mana sih? Nah, ini kita ke modul ini ya. Jadi di sini sebelum login ke panel sistem Anjeti, terlebih dahulu setting IP address untuk Ethernet 2 di Linux Debian dengan perintah berikut. Jadi kan tadi sesuai dengan topologi di Debiannya sudah kita sudah kita tambahkan 2 Ethernet ya. Ethernet pertama terhubung ke ISP secara otomatis. Lah Ethernet kedua ini butuh kita setting sesuai dengan topologi tadi. Ya toh, tadi masih ingat topologinya? Nah, ini kan topologinya tadi. Kita kembali ke topologi. Nah, ini Ethernet 2-nya kita setting manual, IP-nya dengan IP seperti ini, 20 20 21. Untuk yang Ethernet pada Linux Debian, nanti pada Windows 7-nya 20 20 22. Nah, gimana cara settingnya itu? Jadi kalian bisa settingnya adalah dengan cara seperti ini. Oke, di sini sudah nggak aktif. Saya akan coba terhubung dulu ke Anje ini. Maaf, ini saya escape dulu ya. Oke, kita kembali ke sini anak ya. Nah, ini saya udah punya Windows 7. Windows 7 ini kita setting seperti ini. Kita lihat di setting dulu ya, sama ya. Windows 7-nya di setting. Terus di bagian network, lah ini. Di sini nggak perlu ada 2 adapter ya. Nggak perlu ada 2 LAN card, 1 LAN card aja. Terhubung ke internal. Karena tadi Windows 7 ini akan terhubung dengan server Debian, tapi melalui Ethernet 2 yang terhubung ke sama-sama internal gitu ya tadi kan. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang tinggal start saja ini Windows-nya ini ya. Klik kanan dan kita start ya. Atau langsung klik ini, start. Oke, Windows 7-nya kita start dulu. Kita tunggu dulu, masih start Windows 7. Ini kebetulan Windows 7-nya sudah saya install sebelumnya anak-anak, sehingga nggak perlu repot-repot install, maksudnya karena waktunya yang terbatas ya, karena cuma 2 jam, makanya semuanya disiapkan dari awal.
Nah, ini tampilannya Windows 7. Oke, sebelum kita tes pakai Windows 7, kita perlu mengkonfigurasi dulu apa namanya? Di Linux-nya ya. Nah, ini tadi Linux-nya belum kita konfigurasi, kita masuk dulu ke sini. 192.168.1.113. Oke, Wahid. Passwordnya adalah Wahid. Ya, sudah. Ini saya perbesar dulu tampilannya. Oke ya, biar kalian kelihatan ya. Kita masuk ke mode super user, passwordnya tur tadi. Nah, langsung kita edit IP address-nya. Caranya edit IP address, ketika perintah nano spasi etc spasi network, sorry bukan spasi ya, garis miring ya, terus interfaces, enter. Nah ini anak-anak ya, kita tambahkan di bagian paling bawah anak-anak, yaitu baris perintah auto inp0 s8, enter ifs inp0 s8 inet static spasi address, kita kasih tadi ya berapa sesuai dengan topologi 20.1 prefix 24. Nah ini tadi ya. Oke, kita Ctrl O, sudah selesai itu aja. Ctrl O, enter untuk menyimpan dan Ctrl X untuk keluar. Selanjutnya kita restart ya. Ini sesuai dengan di sini anak-anak. Di modulnya ini ya yang sudah saya buatkan. Nah ini ya, jadi kita edit ya, kita kasih perintah kayak gini. Setelah itu Ctrl O, Ctrl X, terus kita restart. Lakukan restart layanan networking dengan perintah ini ya, etc init d networking restart. Nah, itu yang kita lakukan sekarang ya. Jadi etc garis miring init d terus networking spasi restart, enter. Nah gitu ya, restarting, dia akan melakukan restart, ditunggu dulu. Kalau ini tidak mau berarti mungkin ada trouble, salah label mungkin ya, kita lihat dulu. Sepertinya ini trouble anak-anak ya. Seharusnya nggak lama seperti ini. Oke, coba saya nonaktifkan dulu. Ctrl C, nggak mau, berarti benar-benar trouble ya. Berarti salah ini. Oke, saya akan langsung cek dari sini saja. Dari Debian-nya langsung. Nah, ini. Root. Tur. Nah, pertama untuk ngeceknya, saya akan perlu mengecek labelnya dulu, label ya, label dari Ethernet 2, IP link, itu perintahnya, enter. Ya benar ya, INP0 S8 ya, INP0 S8. Coba saya ketikkan nano etc network garis miring interfaces, INP0 S8. INP0 S8. Nah, ini benar ya, INP0 S8, IFES INP0 S8 inet static. Jadi untuk memastikan aja anak ya. Ya, ini udah benar. Ctrl O, enter, Ctrl X. Kita restart dengan etc garis miring init d networking restart. Nah, udah selesai ya. Oke, ini udah selesai anak-anak. Udah terhubung. Nah, sekarang
kita tinggal setting di Windows-nya anak-anak ya. Kita setting di Windows-nya, mana tadi Windows-nya lah ini. Ini di Windows-nya klik kanan, ini udah kalian sudah sangat familiar dengan ini ya. Klik kanan di ikon komputer di pojok kanan bawah ini. Kalau untuk Windows 7, Open Network Sharing Center, pilih change adapter setting, klik kanan di sini, local area connection 2, properties. Nah, ini kita pilih internet TCP IP versi 4. Nah, ini kebetulan sudah saya setting anak-anak ya. Untuk yang di sini 20 20 22. Subnet mesh-nya 24 berarti ini 255 255 20. Untuk gateway-nya ya berarti 20 21 ya. Miliknya Linux tadi. Berarti ini udah. Sekarang kita coba tes ping anak-anak ya. Kita coba terhubung apa tidak ya. Kita menggunakan perintah cmd. Kita coba ping dulu, ping ke Linux-nya ya. 20 1. Tadi itu Linux-nya ya, yang Ethernet 2 ya. Nah, jawab ya. Ini artinya sudah terhubung. Nah, sekarang kita tinggal apa? Ya tinggal buka browser aja seperti tadi. Kita coba agentinya jalan apa tidak dari sini gitu ya. Kita lihat. Kita ketikkan berapa alamatnya, https://20202020.1 kemudian .2 8000. Loh Pak, tadi kan alamatnya 192.168.1 sekian. Iya, itu kalau diakses dari ini ya, dari luar VirtualBox. Tapi kalau karena Windows 7 ini ada di dalam VirtualBox, maka aksesnya harus menggunakan IP pada Ethernet 2, gitu ya. Itu Pak, bedanya dengan yang tadi. Oke, kita tekan enter. Nah, ini anak-anak sama kayak tadi kan, pilih tingkat lanjut. Kalau pakai Firefox ya, kita pilih terima resikonya dan lanjutkan. Nah, ini dia. Kita ketikkan root dan passwordnya adalah admin dan klik login. Jangan simpan. Ini masih proses. Nah, ini dia ya, udah nampil sempurna seperti ini. Oke, seperti itu anak-anak untuk pembelajaran di siang hari ini. Ya, nanti kita akan di pertemuan berikutnya setelah kalian sudah bisa mempraktekkan yang ini nanti kita akan melanjutkan dengan bagaimana cara membangun layanan lain di server Linux dengan menggunakan agenti. Hari ini agentinya sudah berhasil diinstal dengan cukup baik ya. Seperti itu anak-anak ya. Ini banyak chat masuk. Iya. Baik anak-anak, seperti itulah pembelajaran kita di siang hari ini. Saya berharap kalian bisa mengikutinya dengan baik. Di Google Classroom sudah saya upload materi itu, tapi dalam bentuk PDF ya, persis dengan yang saya tunjukkan tadi itu, yang saya presentasikan. Kalian tinggal download dan tinggal baca saja. Langkah-langkahnya itu diikuti. Nanti kalau lupa bisa lihat videonya. Nanti saya share link ya, atau kalian bisa masuk ke channel YouTube saya untuk bisa melihat video yang saya rekam pada siang hari ini selama pembelajaran 2 jam tadi itu. Kan nanti bisa lihat dan bisa praktekkan di rumah. Mungkin demikian anak-anak ya, pembelajaran kita kali ini. Kira-kira gimana? Buka semuanya, mikrofonnya. Dibuka dulu semuanya. Kita ngobrol sebentar. Nah, kira-kira gimana? Menurut kalian cukup sulit apa mudah banget setting kontrol panel tadi itu? Lumayan Pak. Sulit Pak. Sangat lumayan. Sulit. Lumayan sulit atau lumayan mudah? Sulit Pak. Lumayan sulit. Sulit. Alhamdulillah Pak. Ya, sulit itu karena nggak biasa ya. Gampang. Tidak ada yang ini istilahnya, tidak ada yang sulit kalau dibiasakan. Kalian butuh keterbiasaan saja. Makanya itu modul yang ada pada Google Classroom itu nanti bisa dipelajari, bisa di-download, dan sambil mempraktekkan kalian nanti bisa menonton ulang video ini yang saya unggah ke channel YouTube saya ya. Mungkin demikian ya, sudah cukup selesai hari ini.
jaga kesehatan masing-masing. Semoga kita menjadi yang terbaik. Ya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.